Oke guys, sebelum kita memulai workout hari ini, kita harus pemanasan dulu. Pemanasan nggak perlu lama, cuma 15 menit aja. Let's go! Hai guys, ketemu dengan coach andalan aku, master di Reload. Beliau CEO-nya Reload, tapi dia itu master gym. Hence Pojok nggak ada yang nggak tahu namanya Hence Pojok, betul? Bener lah. Yang bikin badan saya jadi begini. Kita latihan upper dulu, bagian tubuh yang bagian atas. Ya, bagian atas ya. Itu paling senang. Upper body. Upper body. Oke, go. Ini alatnya buat otot shoulder atau otot bahu. Namanya shoulder plate loaded ya. Jadi beban pertamanya 20 kilo. Jangan bilang nggak keangkat ya, Timo. 10 kiri, 10 kanan. Posisi udah dapet, badannya jangan bongkok. Nah, pegang, dorong, buang nafas. Lima lagi. Satu, up, 2, 3, terus 4, satu lagi, pelan, turunnya pelan, oke. Stretch, ayo angkat tangannya, angkat dulu, nah gitu. Rasain sininya. Depan lagi. Nah, ini gunanya peregangan. Peregangan di antara set latihan. Supaya nggak cedera ya? Supaya nggak cedera dan ototnya siap buat dilatih lagi dengan alat berikutnya. Idealnya melakukannya 3 set. Satu setnya repetisinya 15 ya. Idealnya, tapi setiap orang beda-beda. Kekuatannya juga beda-beda. Kebetulan yang ini lumayan strong ya. Langsung apa? Sivo, ada pertanyaan banyak followers di DM Instagram. Perempuan dengan laki-laki, latihannya sama atau enggak? Perempuan sama laki-laki itu latihannya sama. Nggak ada beda Nggak ada ya? bedanya. Ya kan bagian-bagiannya semua sama kan. Ada bahu, tangan, ada perut, ada dada, paha, semuanya sama. Cuman yang membedakan adalah hormon. Yang membedakan bebannya, berapa beratnya, terus frekuensi angkatnya gimana caranya.
yaitu nanti diarahkan pada saat laki-laki atau perempuan yang akan mau latihan. Sibu, ini kebetulan kita mau mengedukasi teman-teman di rumah bahwa banyak orang yang berpikir kalau perempuan itu takut untuk melakukan gym. Gym itu angkat beban karena takut nanti berotot kayak laki-laki. Apakah semudah itu Sibu perempuan? Takut berotot kayak Iya, laki-laki. takut berotot kayak laki-laki. Padahal otot manusia itu mau laki-laki atau perempuan harus dilatih. Tujuannya untuk menopang, salah satunya memberikan kekuatan pada tulang, dan apalagi perempuan kan biasanya kalau misalnya udah mau umur 40 ke atas, proses manipulasi sudah ada, and then tulangnya jadi lebih rapuh. Nah untuk itu makanya harus dikuatin massa ototnya, itu dengan cara latihan angkat beban seperti yang dilakukan sama Dek Vivi hari ini. Jadi teman-teman, untuk para perempuan jangan pernah takut untuk melakukan gym. Walaupun pemula, dimulai aja dulu. Tidak harus berat, tidak harus yang namanya kayak bebannya berat banget, enggak. Jangan takut besar. Jangan takut besar. Jangan takut besar. Karena susah. Susah. Jadi olahraga itu harus diawali dulu, terus rutin dan dia konsisten. Harus dimulai dengan disiplin dan melakukannya dengan konsisten. Alhasil akan mendapatkan manfaat yang lebih baik daripada orang yang tidak melakukannya. Betul. Ibu, teman-teman di rumah pada nanya, umur berapa sih perempuan idealnya untuk memulai olahraga itu? Ya sebetulnya 16 atau 17 tahun ke atas sudah boleh ngangkat. Bukan masalah idealnya, sebetulnya saat yang paling tepat. Saat yang paling tepat ya kalau mau ditanya kapan? Ya sekarang ini sebetulnya. Gak boleh ditunda-tunda ini. Nah itu poinnya gitu. Jadi kalau tahu sesuatu yang baik harus segera dilakukan. Gitu ya? Dalam hal ini berolahraga. Jadi teman-teman, kalau beliau ini adalah ahlinya. Kalau saya sebagai orang awam yang merasakan diri sendiri di usia kepala 4 sekarang, merasakan bugar, merasakan sehat, merasakan hidupnya lebih bahagia gitu dengan olahraga. Kalau badan bagus itu benar-benar bonus banget. Jadi anak-anak muda jangan sampai kalah sama usia-usia udah dewasa. Ya, ya, sebetulnya frekuensi latihannya ya nggak usah lama-lama. Waktu latihan di gym paling nggak butuh waktu 30 sampai 45 menit. Itu udah cukup, tapi dilakukan dengan konsisten dan disiplin. Ingat sekali lagi, latihan itu perlu, tapi lebih perlu lagi juga mengatur pola makan dan nutrisi atau asupan makanan yang dimasukin ke badan kita. Karena badan kita ini aset buat masa depan kita. Jadi kesehatan itu penting, kesehatan itu basic dari segalanya untuk kita melakukan aktivitas olahraga. Oke, serius ini sekarang latihan buat otot belakang. Coba. Nih. Nah, ini otot belakang ya. Back ini salah satu otot yang besar di anggota badan kita. Ya. Intinya sebetulnya latihan itu bukan cuman mau gedein atau bikin tambah kekar, tapi latihan itu bikin kuat ototnya untuk menopang tulangnya kita. Ya. Kita coba ya. Kita coba ya. Lanjutnya otot shoulders lagi ya, tapi kali ini pakai dumbbell. Namanya otot deltoid. Ini yang
yang bikin balancing badan kita, keseimbangan kalau jalan. Tiap malam sendirian, tiap malam kesepian, ku butuh kasih sayang, ku Ya, gitu. Oke, nah, oke. Yuk. 3, terus. 2, 4, 5, terus. 9, 10, 11, 12, 13, terus. 14, ayo. 15, 16, 17, 18, 19, satu lagi. Bentar. Dia drama aja. Pura-pura. Drama Korea. Padahal tadi ringan sebetulnya. Tapi pedes. Terus Ayo, coba. Nah, coba gini. Nah, itu tadi fungsinya buat otot ini. Ini otot deltoid namanya. Bagian dari otot bahu. kelihatan nggak tuh? Belum kelihatan. Merem berarti merem. Sifu berarti gitu Sifu. Ini. Nah, Nah, nih. yang mana Sifu? Nih. Otot yang Ini arah Bandung, ini Cibaduyut. Ini Google Maps. Ini Google Maps. Sini. Nah, ini reload di sini. Oke. Latihan berikutnya. Latihan sana. Main back lagi nih. Otot belakang. Jalan cuek malu-malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Tecu jalan cuek malu-malu. Aduh adik ini mau juga abang yang baru. Pandang pertama biar nona langsung suka. Nona sate tecu abis buang muka. Nah, ini namanya, nama alatnya mesin row, cable row ya. Oke. Ya, sama fungsinya buat otot belakangnya. Nih, ini pada nggak lurus badannya. Nah, otot belakang ini dilatih biar kuat, biar orang jalannya nggak bongkok. Tarik. Ayo terus, kuat. Lagi. Buang nafas. Oke, pelan. Pelan. Nah, baru stretch, tarik sini. Bukan tidur, tarik sini. Nih, belakang. Nah, gungging ya. Cuman jangan miring-miring lu. Nah. Udah. Ini tadi latihan bahunya 2 macam, latihan otot belakangnya juga 2 macam. Jadi otot belakang bagian atas sama ini tadi middle back ya, bagian tengahnya. Nah, sebetulnya latihan ini juga membantu proses kelenturan badan sebetulnya. Coba. Ini lebih lentur lagi, lihat ya. One. Coba. Lagi apapun dari hati Yeah. ketemu kau aku happy. Nah, tuh, taruh. Oke, nggak terlalu berat ya. Nah, oke. Ini 40 kilo ya. Tarik nafas, buang. 4. Terus 5. Ini targetnya sini ya. Otot paha depan sama daerah bokong. 5, 6, terus 7, 12 kali lah ya. 8, terus fokus. 9, 10. Oke, satu kali lagi. Pelan-pelan dulu. Up. Ya. Sifu, ada teman-teman pada nanya, kalau udah genetik ini yang lurus, ini yang nggak ada, kayak aku gimana Sifu? Ya tadinya ada nggak? Sekarang ada kan jadinya. Ya sebetulnya dengan latihan itu kita fight for our genetic. Yang tadi genetiknya nggak bagus, waktu badannya belum bagus. Tapi dengan latihan justru genetiknya bisa dimaksimalkan. Yang tadinya ini tengkos. Jalan gini. Sekarang Itu jadi? sekarang ada jalannya gitu.
Jadi banyak teman-teman di luar sana kok badan bagus dibuka-buka ya, dipamer-pamer ya. Kenapa dipamer-pamer? Karena kita kerja keras ya sih. Badannya bukan dipamer-pamer, tapi kan kalau kita mau lihat ada perubahan bentuk di badannya, otomatis kan pakaiannya harus yang minim. Oh itu di tempat Gym. memang yang tepat, di tempat berlatih. Makanya gym itu banyak kaca. Fungsinya buat melihat kekurangan-kekurangan di badannya kita atau melihat progres yang sudah dicapai selama berlatih angkat beban. Sama Itu lihat gerakan maksudnya. gerakan kita udah betul atau tidak. Jadi teman-teman, banyak orang di luaran sana, orang awam melihat bahwa tempat gym kok baju-bajunya terbuka, kok baju-bajunya kayak seronok. Bukan itu. Kadang-kadang mindset seseorang itu gimana mindsetnya dia mau negatif atau positif tergantung mindsetnya dia. Kalau tempat olahraga memang bajunya olahraga, tapi kalau misalnya orang mohon maaf ketutup, kalau otaknya udah mesum ya udahlah ya. Ya kalau mau kondangan pakai baju kondangan, jangan pakai baju olahraga. Nih untuk cewek-cewek ini enak banget naikin bokong ya sih Ya. naikin bokong. Nah, jadi sebetulnya teknik latihan itu nggak cuma angkat berat, nggak cuma angkat berat juga. Jadi gimana caranya beban 10 atau 20 kilo ini bisa terasa di target yang lagi dilatih. Dalam hal ini misalnya otot bokongnya. Jadi otaknya harus mikirin rasanya. Nah, baru bisa Gimana berhasil. tuh rasanya tuh, Sifu? Rasanya cenut-cenut. Oh cenut-cenut. Sampai rasa cenut-cenut, nah baru Gimana tuh gimana gerakan. gimana pantatnya gimana? Cenut-cenut. Hey. Jadi namanya mind Set. muscle connection gitu. Oh, oke. Ya kan? Jadi harus connect sama otot yang lagi dilatih. Bukan cuma ngandelin berat atau ringan. Ya nggak Ayo, lupa up. lagi. Squeeze 1, turun up. 2, terus. 3, kencengin di atas. Yuk. Turun. 4, mon, lagi. 5. Terus 6 ya. Lagi up. 7. Up 8. Jangan dibilang nggak ada gerakan ini, ada gerakan ini. Terus 10 lagi, sebelahnya up 11. Nah ini yang kerasa bokong yang sebelah kanan berarti. 12 terus up 13. Ayo 14, satu lagi 15. Oke terus. Sifu ada yang nanya juga kenapa sih orang gym tuh identik dengan kopi? Kenapa orang gym identik dengan kopi? Jadi sebelum nge-gym tuh ngopi dulu. Sebetulnya ini kopi hitam ya, bukan kopi yang enak. Kopi latte gitu. Kopi hitam itu bisa support cara berpikirnya kita ya, dan kopi itu ternyata natural fat burner. Jadi fat burner itu bisa membakar kalori di badan kita ya. Kopi itu bisa membakar kalori di badan kita secara natural, dan kopi itu bikin mental fokus juga. Dan satu hal lagi, gym itu kenapa nggak boleh tiap hari yang sama? Karena itu bekerjanya berapa hari? Itu bisa kita latihan otot dada tapi berapa Ya hari buat kerjanya? ada, ya tiap orang beda-beda, tergantung ya itu tadi nutrisi yang dimakan, dan tujuannya biar apa? Tujuannya biar ototnya beristirahat, dan waktu dia habis dilatih ini kan ototnya pada rusak gitu maksudnya ya. Waktu kita pulang ke rumah makan protein yang cukup dan kita istirahat, itu ototnya nanti akan beristirahat, dan atau istilah lainnya namanya recovery. Waktu dia recovery, dia baru bisa tumbuh jadi lebih kuat. Tapi kuat. Kuat. Beb, lihat deh berapa Beb? Tuh. 102. 3, 4, 5, 6. Ini buat yang sini. Ototnya yang ini ya, daerah sebelah sini. Terus 2 lagi. Oke, cukup. Kuat ya dia? Kuat, tapi kalau dalam nggak? Itu tadi bagian luar, sekarang bagian dalam. Ini buat ngempit. Oh gitu? Biar nggak gitu ya. gerakan dong. Titi, cobain Titi. Intinya mengencangkan. Ini ototnya dikencangkan. Coba Oke. lihatin ototnya. Ini buat paha dalam ya. Paha dalam. 2 lagi. Semua jangan ngomong.
Oh, gue yang di sini Iya. maksudnya. Bisa lah gitu mah. Ya. Ibu nggak pernah pakai kacamata, cakep kan pakai kacamata. Ya kita deh. Ada Pokemon, Pokemon api. Ada Pokemon, Pokemon kumpul. Ayo, 1, 2, 3. Sih Bu, mau nanya dong, kalau misalnya cewek-cewek pada nanya, cowok-cowok itu minum suplemen, susu, kalau cewek gimana sih? Nah, sebetulnya gini, pengertian dari suplemen itu tambahan makanan. Jadi bukan gantinya makanan. Misalnya harus makan dada ayam yang Dada apa sih Bu? Dada ayam. Dada ayam. Dada ayam. Nah itu kan ada real food namanya, itu real food. Jadi kalau misalkan kita mau lagi ini kan nggak bisa langsung ngunyah. Nah kita misalnya perlu susu buat tambahan, itu namanya suplemen, tambahan dari makanan, bukan gantinya makanan, bukan gantinya dada ayam tadi. Jadi bukan makanan atau suplemen atau whey itu untuk otot jadi besar, bukan ya sih Bu ya? Bukan. Tapi makanan Untuk untuk otot. menguatkan kebutuhan nutrisi yang perlu kita asup dari tambahan dari luar. Oh ini telur juga sama. Protein. Telur itu makan makanan yang tinggi protein. Nah, satu telur itu sekitar 5 gram proteinnya. Ibu sehari berapa telur? 10 telur sehari. Gado. Tapi Sama kuningnya makan doang biasa, ya? enggak sama kuningnya juga. Nah, kalau saya makan sama kuningnya berarti saya nggak makan nasi gitu. Saya makan telur aja. Kalau Sifu, kenapa badannya begini? Dia makan telur, makan kuningnya, sama cangkangnya. Teman-teman, terima kasih banyak buat Ibu Kenja Bojo. Beliau itu orang yang tersulit bisa kita temuin. Alhamdulillah bersyukur hari ini beliau bisa nemenin kita. Satu hal lagi, kalau mau ketemu Vivi, ketemu Sifu, ada di mana sih Bu? Di Reload Gym. Di Logim ada 2, di mana aja? Bisa di Senopati, Jalan Surya Senopati, sama di Senayan Arkadia. Arkadia. Jangan lupa mau ketemu kita selalu ada tiap hari di sini. Jangan lupa tekadkan niat dan pergi ke sini. Oke? Mulailah berolahraga.